Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat jam pulang perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati. Dalam keadaan cukup ramai, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Sama halnya untuk kendaraan dari Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro dalam keadaan kondusif normal, sesekali mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan. Agar para pengendara dapat tetap mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan atau melintasi lajur lainnya demi kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak cukup padat, peningkatan volume arus kendaraan masih terus terjadi hingga saat ini, baik untuk kendaraan dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Selipi, sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan di masing-masing arahnya dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya dapat dipacu berkisar 20 hingga 30 km per jam agar para pengendara dapat tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk di ruas tol dalam kota dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Selipi juga dalam keadaan cukup padat pada sore hari ini. Untuk penerapan ganjil genap di jalur arterinya pada sore hingga malam hari nanti masih berlangsung, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Japanan, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk lalu lintas secara umum dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar di kedua arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun yang akan menuju ke arah Mojokerto. Di masing-masing arahnya dalam keadaan cukup ramai namun tetap normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang kerap kali melintas jalur tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman serta menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem dalam keadaan kondusif normal, lain halnya dari arah Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor maupun sebaliknya nampak adanya kepadatan menjelang traffic light, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik pemirsa, menurut informasi dari BMKG untuk kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya, beberapa hari ke depan masih akan turun hujan dengan intensitas beragam. Kami himbau kepada seluruh pengendara sepeda motor terkhususnya saat hujan turun agar tidak berteduh maupun berhenti di bawah underpass maupun flyover karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS center kami di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan terus diwujudkan secara nyata. Salah satunya melalui kegiatan panen raya jagung Pipil kuartal 4 tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Polsek Sungai Kunjang di lahan ketahanan pangan binaannya pada Rabu 12 Januari 2026.
Panen jagung pipil kali ini dilakukan di lahan seluas kurang lebih 400 meter persegi dengan estimasi hasil panen mencapai sekitar 50 kg jagung pipil. Hasil ini menjadi bukti bahwa sinergi antara Polri, TNI, dan masyarakat mampu memberikan kontribusi positif dalam mendukung ketahanan pangan di daerah. Kapolsek Sungai Kunjang AKP Ningtyas Widyasmita menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada hasil panen semata, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian Polsek Sungai Kunjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangan. Kapolsek juga menambahkan bahwa Polsek Sungai Kunjang akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap lahan ketahanan pangan agar hasil yang diperoleh ke depan semakin optimal dan berkelanjutan. Dari Polsek Sungai Kunjang, Polresta Samarinda, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Aibtu Ahmad Abadi yang akrab disapa Mas Babin dari Polsek Curah Dami, Polres Bondowoso melakukan pembelajaran budaya tradisional kepada seniman terkenal asal Bondowoso. Mau kemana Mas Babin? Ini kok kelihatan agak tidak bersemangat ini. Kita mau cek, ini kok ada rame-rame terus ini di suatu tempat di rumah penduduk ya. Kita cek langsung ya, kita cek ada apa. Kita dari sana. Dengar suaranya? Tak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, Mas Babin membuktikan bahwa seorang Babin Kamtibmas bisa jadi sahabat sekaligus pelindung masa depan bangsa. Kali ini dia memimpin langkah untuk menghampiri Sanggar Seni Gas Bondowoso yang dipercaya oleh masyarakat dan dipimpin oleh seniman serbabisa asal kota Bondowoso, Pak Junaidi. Pak Junaidi bersama Aibtu Ahmad Abadi menghadirkan pembelajaran yang menggabungkan dua hal penting dalam satu aktivitas seru. Pembelajaran budaya tradisional berupa gamelan yang menjadi warisan leluhur kita yang tak ternilai harganya. Program kami, programnya Gas Bondowoso, ini 2026 ini kami punya program namanya Ini Budi. Ini sumbangsih kami, sumbangsih gas untuk generasi kita, terutama anak-anak usia dini, pengenalan seni budaya muatan lokal yang ada di Bondowoso. Jadi namanya ini program Ini Budi. Ini anak Indonesia belajar berbudaya sejak dini hatinya. Tidak berhenti sampai di situ, dengan cara yang kreatif dan mudah dipahami oleh si kecil, Mas Babin menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas tentang pentingnya menjaga keamanan diri, menghargai sesama, dan mematuhi peraturan masyarakat. Dari Humas Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto meninjau langsung proses produksi dan pengantaran makanan bergizi gratis yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Brongsong, Kabupaten Kendal pada Jumat 9 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan aman, higienis, dan tepat sasaran. Pemirsa, pada hari ini Jumat tanggal 9 Januari 2026, Kapolres Kendal beserta Ketua Bayangkari Cabang Kendal melakukan pengecekan operasional perdana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Kendal, Yayasan Kemala Bayangkari. Hal ini dilakukan sebagai wujud monitoring pendistribusian SPPG Polres Kendal, Yayasan Kemala Bayangkari ke sekolah-sekolah wilayah Kabupaten Kendal. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Kendal memantau langsung tahapan produksi awal MBG yang pada hari itu berjumlah 979 porsi. Makanan tersebut didistribusikan ke sejumlah sekolah di wilayah Desa Brangsong dan Desa Kebon Dalem. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar mengatakan, pengecekan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar program berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan dan tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas. Ia juga menambahkan bahwa Polres Kendal siap mendukung program-program pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan gizi anak dan kesejahteraan masyarakat.
Dari Humas Polres Kendal, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.